Nah, uh, kita akan bahas tentang review artikel jurnal. Oke, saya lupa saja biar jelas. Kenapa saya ngangkat ini? Pertama, kalau kita hanya terbiasa dengan membaca saja, membaca materi, sepertinya tidak ada aplikasi yang akan kalian dapatkan. Nah, kali ini Bapak minta kita untuk review artikel jurnal. Apa itu review artikel jurnal? Nah, nanti akan sedikit kita bahas. Kenapa kemudian ini penting? Pertama, kalian nanti pasti akan menulis skripsi. Ya, pengalaman Bapak membimbing dan menguji skripsi sampai hari ini masih pada teman-teman atau mahasiswa itu masih belum terbiasa dengan artikel jurnal dan masih belum terbiasa bagaimana sih membaca jurnal yang baik yang nantinya akan digunakan sebagai dasar untuk penulisan skripsi. Rata-rata masih menggunakan skripsi kakak kelas. Itu. Nah, kalau hanya menggunakan skripsi kakak kelas, pasti yang muncul adalah plagiasi yang tinggi. Kalau plagiasinya tinggi, ya nggak bisa ujian. Ya. Nah, cara menghindarinya gimana? Yang mulai dari sekarang melatih diri untuk mencari artikel. Ya, kalau kemarin saya nggak tahu di kelas ini saya sudah bicara dulu terkait dengan memilih tempat kerja, gitu ya. Kan kemarin kalau nggak salah tadi malam ya, saya share itu sudah hasil kerjasama kita dengan daerah pusat, salah satu pengelola job besar ya di Indonesia, kerjasama dengan UI, kerjasama dengan UI Jakarta dan ya, kampus-kampus besar. Jadi kalian bisa pilih mau internshipnya di mana. Kan sudah buka websitenya? Yang kemarin kasih? Udah ya. Di situ bisa pilih tempat kerja, bisa pilih tempat mau kerja part time atau justru kalian mau internship. Internship itu macam. Kalian kalau magang itu sudah dihitung nama KR sekarang ya, yang MBKM, yang kurikulum terbaru Merdeka Belajar. Jadi kalau kalian bisa dapat tempat internship yang sesuai dengan keinginan kalian, bisa jadi kalian nanti bisa kerja di tempat tersebut. Itu kemarin untuk perkalian kerja kalian siapkan dari sekarang. Nah, selanjutnya adalah saya ingin menyiapkan kalian untuk membiasakan diri untuk persiapan menulis ya, menulis. Karena menulis itu nggak bisa disiapkan dari semester 5. Jadi kalau mulai dari semester 5 baru mulai mempersiapkan, nanti akan terlambat. Jadi Bapak ajari sekarang, sekaligus ini nanti untuk UAS. Ya, ini nanti digunakan untuk UAS. Nah, Pak, UASnya masih 4 kali pertemuan lagi. Sekarang pertemuan 12. Ya, 13, 14, 15, 3 kali pertemuan lagi, 16 ya, 4 kali pertemuan lagi. Saya melihat kemarin ketika UTS ternyata teman-teman juga masih belum bisa menganalisis dengan baik. Dan beberapa kali saya melakukan hal yang sama dengan kelas yang lain ketika itu masih online, masih belum bisa mengerti apa itu jurnal, apa itu artikel jurnal. Ya, jurnal dan artikel jurnal itu hal yang berbeda. Oke, kita lihat. Ya. Ya, jurnal dan artikel jurnal itu hal yang berbeda. Apa bedanya? Oke, kita ini ya, coba ini. Saya sudah searching ya. Tuh. Nah. Bentar. Oke.
Jelek ya gambarnya. Nah, kelihatan nggak? Oke, nah ini cara nyari jurnal, kelihatan nggak? Bagus yang tadi ya. Nah, oke. Nah, ini cara nyari jurnal. Gimana cara nyari jurnal? Di sini. Nah, ini namanya Sinta Kemendikbud.id. Ada yang bisa dari sini? Cara kita nyari jurnal atau orang juga biasa nyebut dengan rumah jurnal. Ya, ini jurnal kalian bisa cari misalnya siapa yang mau menulis tentang apa. Oke, sekarang kita karena kuliah kita manajemen sumber daya manusia, kita coba cari ya. Caranya ini bukanya websitenya ini ya, Sinta Kemendikbud.id ya. Ini cara nyari jurnal. Manajemen, salah. Ini pilih source terus kemudian jurnal. Nah, di sini kalian nanti bisa pilih manajemen sumber daya manusia. Apa sih yang terkait? Nah, ternyata ada dua jurnal. Ada dua jurnal yang membahas yang di dalam di tulisan jurnalnya itu ada tulisan manajemen sumber daya manusia. Ini manajemen sumber daya manusia ya. Manajemen sumber daya manusia. Jadi yang di jurnalnya tertulis secara eksplisit secara langsung manajemen sumber daya manusia. Itu namanya jurnal atau rumah jurnal. Nah, sekarang jurnal itu apa? Apa artikel itu apa, Pak? Nah, ini apa? Apa namanya? Recordnya. Nah, jurnal artikelnya itu ini disebut dengan publikasi. Nah, dia semakin tinggi citasi, ini penting. Ada istilah-istilah. Nembok video. Biasanya bawa. Ada. Oke, ini aja. Yang nah, ini citasi ini adalah semakin banyak dia dibaca orang dan semakin banyak tulisan itu di sadur. Di sadur tuh nggak di sadur? Jadi tulisan itu dipakai orang untuk membahas tulisannya dia. Jadi misalnya kalian pernah mendengar tulisan siapa menulis tentang sumber daya manusia adalah A B C D E F G dalam kurung siapa? Rahmat 2021. Nah, itu namanya citasi. Nah, semakin banyak dia dicitasi, semakin banyak tulisan yang kita artikan ini. Begitu caranya membaca citasi. Nah, di mana artikelnya? Artikelnya ini. Ini artikel. Sedangkan tadi yang saya bilang adalah jurnal. Nah, ini kita masuk ke websitenya, website jurnalnya tadi itu adalah rumah secara keseluruhan. Jadi Indonesia itu punya apa ya? Satu tempat wadah utama yang namanya Sinta. Sinta itu mencakup semua jurnal yang ada di Indonesia yang sudah terakreditasi.
namanya akreditasi Sinta. Akreditasi Sinta itu Sinta 1 sampai Sinta 6. Ya, Sinta 1 sampai Sinta 6. Semakin kecil Sintanya, semakin kecil angkanya semakin bagus. Semakin besar angkanya semakin ya biasa-biasa saja. Tapi sebenarnya Sinta 6 itu sudah bagus karena apa? Karena ada yang belum terakreditasi. Yang belum terakreditasi tidak akan terdetek atau tidak akan muncul di sini, tidak akan muncul di jadi kalau misalnya kalian nanti saat searching itu nemu nama jurnal tapi itu nggak ada di kita, bisa jadi dia belum terakreditasi, tetapi sudah dia namanya sudah online, ya sudah online, bisa diakses oleh siapapun, tetapi belum terakreditasi oleh Kemdikbud. Biasanya proses pengajuan akreditasi karena baru atau misalnya tulisannya masih belum sesuai dengan standarnya Sinta, gitu ya, makanya belum bisa masuk Sinta, gitu ya. Nah, oke, sekarang sudah tahu ya bedanya jurnal dan artikel jurnal. Nah ini adalah artikel jurnal. Cara downloadnya gimana? Nah, biasanya ada tulisan PDF. Lihat mana? Nah ini. Nah ini kadang-kadang tricky nyarinya di sini. Ini dia. Tulisannya kecil kadang-kadang. Nah kalau kalian ingin fullnya di download di PDF file. Oke. Setelah di download, kalian bisa buka filenya. Nah ini dia filenya. Nah ini filenya. Ya, perhatikan ini, nanti saya akan minta kalian nyari satu jurnal bahasa Indonesia, satu artikel bahasa Indonesia, satu artikel bahasa Inggris. Ya, jadi ini perhatikan. Kalau misalnya nanti lupa, akan pop upload di YouTube. Tapi perhatikan betul. Kalau ada yang bingung, tanya. Oke? Nah, ini namanya artikel jurnal. 15 ini sudah banyak banget. Ini ada 15 halaman. Ini sudah banyak banget. Biasanya 10, 4, bahkan 5. Kalau yang science itu bahkan 5 halaman itu sudah banyak banget. Jadi kalau jurnal-jurnal science, jadi tentang kayak misalnya bahas tentang COVID, bahas tentang perkembangan COVID, bahas tentang, kalian tahu kemarin ada letusan Gunung Semeru? Nah, saya penelitian tentang Gunung Merapi yang karakteristiknya persis, itu 5 sampai 6 halaman udah banyak banget. Dan itu karakteristik Semeru itu persis dengan Merapi. Nah, tapi kita nggak bahas itu sekarang ya. Saya biasa dulu nyari jurnal untuk itu. Oke. Nah, ini kalau ini Pak, kok ini halamannya mulai dari 332 halaman. Ya ini halaman jurnalnya dia. Kalau misalnya dia dalam cetak. Jadi kalau cetak itu biasanya lebih tebal jurnalnya. Cuman sekarang sudah mulai ditinggalkan yang cetak. Sudah mulai elektronik semua. Ya. Makanya ini ada PISSN sama EISSN. Ini kalau PISSN ini adalah untuk ISSN cetak, kalau E elektronik. Ini wajib ada. Jadi jurnal wajib ada ini. PISSN dan EISSN ini. Kenapa? Karena itu bagian dari akreditasi dari jurnal. Kalau kalian buku ada namanya ISBN. Ya. Nah, itu kira-kira begitu. Ya. Oke, kita lanjut ya. Ada yang mau bertanya? Yang on Zoom? Yang online? Oke. Ini aja lah ya, nggak usah saya buka aja. Kita full gini aja. Nah. Oke. Sekarang karena sudah tahu, ya perbedaan artikel jurnal dan jurnal. Oke, yang online ada masalah nggak? Online? Iya, Pak. Iya, Pak. Sorry.
Yang online nggak ada masalah? Nggak ada, Pak. Insya Allah nggak ada, Pak. Oke. Oke lah, kita lanjut ya. Nah, artikel jurnal. Terus kemudian, sedikit saya jelaskan apa itu review artikel jurnal. Pertama, review artikel jurnal itu kita bahas tentang adanya potensi atau limitasi pokok bahasan suatu artikel. Jadi begini, dalam penulisan artikel itu kan tadi cuma 15 halaman. Bahkan kalau kalian lihat bedanya sama skripsi, skripsi itu sampai 50 halaman. 50 halaman itu pun yang kuantitatif. Yang kualitatif sampai 70 halaman kualitatif, terus kemudian kalian mau literatur studi literatur itu 70 halaman minimal. Tidak termasuk daftar pustaka dan lampiran. Ya, ini perlu kalian ketahui. Dalam menulis skripsi begitu. Untuk di PEBI ya, untuk di PEBI seperti itu. Kalau kalian pernah baca di Instagram ada yang cuma 34 halaman bisa skripsi, ya itu keputusan kampus masing-masing. Ya, tetapi untuk PEBI kita sudah punya buku pedoman minimal 50 halaman untuk kuantitatif dan 70 halaman untuk kualitatif atau artikel ilmiah atau yang studi literatur. Jadi kalian baca buku terus kemudian kalian tulis. Tuh. Itu ya. Oke, ini yang pertama mengenai potensi dan limitasi. Jadi potensi dan limitasi itu gini. Dalam penelitian itu kan waktunya terbatas. Kemudian ada mereka akan limitasi. Untuk kemudian kalian bisa masuk di limitasi itu. Oh, saya akan ingin nulis di sini. Saya ingin menggali potensinya di sini. Nah, itu nanti kalian akan tahu banyak bagian jurnal. Kalau dulu perpustakaan itu menjadi wajib. Kalau sekarang baca jurnal menjadi wajib. Karena perpustakaan yang tulis di rumah saja bisa. Ya, kalau dulu zaman saya perpustakaan mau nggak mau kita nyari skripsi bahkan ada fotokopi skripsi, ya fotokopi skripsi bayar per lembar Rp50. Jadi kita benar-benar milih mana yang harus kita fotokopi. Bahkan dulu itu kita punya kamera digital khusus. Kita nggak boleh bawa kamera digital ke perpustakaan waktu itu. Caranya gimana ya? Itu HP nggak kalian. HP zaman kami punya itu nggak kalian. Kalau kalian yang ada kan kita perpustakaan foto-foto aja yang nanti tinggal lipat di kalau saya. Ada punya kamera digital. Apa kamera digital nggak besar kalian? Benar. Masih ada kamera digital. Nah, dia terus kemudian kita juga review jurnal itu menjelaskan, jadi memberikan kepada pembaca. Jadi itu sebagai pembaca itu bisa mendengar penjelasan, kemudian investigasi, klarifikasi, dan tentang pentingnya suatu artikel. Jadi kalau kalian melihat artikel ini penting, ya itu silakan diambil. Caranya gimana? Lihat abstraknya. Pak, abstrak itu apa? Sudah tahu abstrak belum? Belum. Oke, ini di abstrak. Jadi kan? Bikin nggak? Kalau kalian baca abstrak kemudian kalian tertarik, baca sampai habis. Tapi kalau dari abstraknya aja, misalnya kita nih sumber daya manusia ya, manajemen sumber daya manusia. Kalau ternyata artikel abstraknya nggak menarik, nggak sesuai dengan sumber daya manusia, buang. Jangan habiskan waktu kalian untuk membaca semuanya. Paham? Cukup bacanya aja. Pak, cara mudahnya gimana? Biasanya di website itu bahkan mereka menyediakan melihat cara memberikan tunjuk cara bahkan memunculkan abstraknya sebelum kalian download. Jadi makanya untuk biasanya untuk ya kalau yang pakai kuota bisa menghemat kuota. Gitu ya, dibaca dulu abstraknya. Oh, ada terkait dengan manajemen sumber daya manusia, ambil. Kalau enggak, nggak usah diambil. Gitu ya. Oke.
Oh, saya tahu kenapa nggak ada suaranya. Sebentar. Halo yang online, bisa dengar Bapak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Sip, sip. Kita Pak. lanjutkan ya. Iya, Pak. Nah, ini selanjutnya review jurnal itu juga diminta untuk mengevaluasi, artikel supaya apa? Supaya kita mampu menjelaskan kualitas, kelengkapan dan akurasinya. Lagi-lagi ya, jadi bisa kita lihat kualitas, kelengkapan dan akurasi. Maksudnya begini, kita jadi tahu setelah baca, oh ini kurangnya di sini, lemahnya di sini. Setelah baca berapa? Biasanya setelah baca lebih dari 5 jurnal. Jadi setelah baca lebih dari 5 jurnal, kalian akan bisa masuk, oh di jurnalnya kurang di sini. Saya bisa masuk di sini. Kayak gitu. Ya, oke, clear ya. Di sini untuk artikel. Terus selanjutnya, ini perlu diperhatikan juga bahwasanya mereview jurnal itu berbeda dengan meringkas jurnal. Nah, nanti akan ada template-nya, template cara meringkas jurnal, apa aja yang harus diisi, apa aja yang harus kalian buat. Oke, jadi jangan jangan khawatir dulu. Masuklah. Ya, masuk. Ya. Oh, ada jam 8.49. Ya nggak apa-apa lah. Kita selesai jam 9 ya. Saya ini ngantar istri saya. Sudah hamil bulan ke-8. Jadi ini di puskesmas. Jadi nanti mungkin agak cepat kita tanya ya. Oke. Terus selanjutnya ini tujuannya pertama untuk menguji pemahaman kita. Terus kemudian selanjutnya adalah menjadi rujukan awal. Terus selanjutnya pandangan serta perspektif orang lain. Jadi kita bisa jadi tahu pandangan atau perspektif orang lain terhadap suatu tulisan. Yang fungsinya apa? Kita bisa keluar dari bias pribadi. Jadi selama ini mungkin Pak saya pengen nulis ini, Pak saya pengen nulis itu. Jangan-jangan sudah ditulis oleh orang. Jangan-jangan persepsi orang bisa berbeda dengan apa yang kita persepsikan. Lihat. Terus kemudian juga meningkatkan kemampuan tata bahasa. Jadi semakin banyak kita baca, semakin banyak kita nulis, akan semakin mudah kita dalam menata bahasa. Yang mana kemampuan keempat ini Bapak sangat sering menemukan di kesalahannya di skripsi. Jadi penulisan tidak sesuai dan sebagainya itu banyak sekali ditemui. Jadi kalian akan terbiasa dan akan mempermudah kalian nanti ketika menulis skripsi. Selanjutnya membantu meningkatkan pemahaman. Nah, ini penting. Kenapa? Karena saya dulu pernah berpikir ya ketika kuliah, ngapain sih kita baca jurnal kalau misalnya nanti saya juga ke praktisi, gitu kan? Saya sempat berpikir seperti itu. Saya ingin ke praktisi. Ternyata setelah saya terjun di praktisi dari 2013 sampai 2018 kemarin, mau nggak mau kita tetap harus baca jurnal. Jadi ketika itu saya mencari metode paling tepat untuk melakukan pemetaan partisipatif. Gimana caranya agar orang itu bisa memanfaatkan mental map-nya untuk memberikan informasi ke dalam peta yang sudah kami buat. Peta yang kami buat adalah peta buta, tapi di dalamnya ada citra satelit, jadi bisa ada penunjuk. Terus kemudian mereka berimprovisasi tentang itu. Dan saya tahu ini dari mana ya, belajar dari baca jurnal. Cara pemetaan partisipatif yang benar kayak gini. Nah, ketika kalian nanti di dunia kerja misalnya, cara ngelola keuangan yang baik, atau kemudian cara memberikan pelayanan yang baik, terus kemudian atau misalnya tentang sumber daya manusia, kalian jadi HRD. Cara mengelola karyawan yang baik seperti apa? Apanya sih yang perlu disentuh? Apakah aspek psikologinya, apakah aspek sosialnya? Nah, itu nanti bisa belajar dari situ, dari artikel ilmiah, dari jurnal-jurnal. Di samping pengalaman ya, artikel ini juga bisa dijadikan sebagai sumber untuk belajar. Kemarin saya dari Jogja itu luar biasa, ada pusat studi kependudukan dan kebijakan itu mereka tanpa mengandalkan uang dari kampus sepeser pun.
mereka mampu membiayai 50 orang pegawai. Ya. Ini kampus besar, bukan kampus kecil, kampus UGM. Saya ke sana kemarin, ketemu sama dosen saya, dia sekretaris pusat studi itu. Beliau cerita banyak, beliau bisa menggaji, pusat studi itu menggaji 50 orang tanpa mengandalkan uang dari UGM sepeser pun. Bahkan mereka punya 4 gedung, bangun dengan uang sendiri. Nah, gimana caranya? Nah, itu bisa kita belajar secara pengalaman, tetapi bisa juga belajar melalui artikel ilmiah. Gitu ya. Nanti kita cerita lebih lanjut lah mengenai itu. Nah, selanjutnya, cara review. Nah, ini cara reviewnya. Pertama, periksa tujuan. Ya, tujuan, kemudian pastikan tujuan kalian itu ngapain. Yang pertama apa? Kita ingin melihat jurnal manajemen sumber daya manusia. Oke, clear. Kalau misalnya kalian mau meneliti tentang aspek kepemimpinan terhadap kinerja pegawai, kalian akan pikirkan dan itu masuk sebagai manajemen sumber daya manusia juga. Jadi nanti lebih banyak lagi itu. Tapi saya masukin aja manajemen sumber daya manusia, ya, atau human resource management dalam bahasa Inggrisnya. Nanti akan saya contohkan ke bahasa Inggris. Kemudian pilih jurnal harapan, ya, ingat jurnal. Dan tentunya artikelnya. Jadi setelah jurnalnya dapat, terus periksa artikelnya, terus periksa originalitas jurnal. Nah, seperti yang dia bisa bilang, pastikan dia sudah OJS, Open Journal System online. Meskipun nanti tidak diminta, enggak ada masalah. Tapi harapan saya kalian mengambilnya dari tingkat tadi. Itu sudah saya sebutkan tadi ya di web. Nah, ini juga bagian diskusi dan kesimpulan. Nah, di diskusi dan kesimpulan itu yang paling inti. Tapi untuk kalian menarik atau tidak, itu bisa dilihat melalui abstrak. Ya. Nah, ini langkah-langkahnya. Sebenarnya yang paling awal adalah baca abstrak tadi. Kalau sudah abstraknya dibaca, menarik atau tidak menurut kalian? Kalau nggak menarik atau tidak sesuai dengan tujuan atau tidak sesuai dengan tujuan kita, makanya kalian baca abstraknya tentang pengelolaan keuangan. Manajemen keuangan, manajemen sumber daya. Berarti tidak sesuai tujuan. Buang aja, jangan dibaca semua. Setelah dapat itu baru baca dengan adalah keuangan, semua itu kalian nanti masukkan ke dalam sini. Nah, ini ada formatnya, ada template-nya. Kalian sesuaikan saja. Ini jurnal ekonomi, terus kemudian ada jurnal manajemen. Ya, karena kita masuk ke sekarang manajemen, masuk saja ikuti format yang manajemen. Formatnya di mana, Pak? Nah, ini nanti ada di link. Nah, ini linknya. Nah, ini tugasnya. Pertama, ini tugasnya individu ya, bukan kelompok. Terus kemudian cari 2 artikel jurnal. Ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Terus kemudian review sesuai template. Nanti akan saya share PPT-nya, ya. Oke, ini sudah tinggal sedikit untuk yang online. Bentar ya. Saya sedikit kasih cara atau tips dan trik untuk download artikel jurnal. Oh, sorry yang online. Maaf. Nah, akan saya kasih cara untuk download artikel ilmiah yang bahasa Inggris ya. Yang bahasa Inggris nggak terlalu sulit kok. Kalian bisa buka ini Secien Direct. Minta masukin aja lah di PPT ya. Oh, ini memang meja kecil ini susah. Bahasa Inggris bisa cari di
Nah, bisa cari di ini Cyan Direct atau di sini Cyan Direct Mendeley. Ini nggak perlu login, cukup di Mendeley. Nah, cari apa namanya kata kuncinya ini resource. Nah, resource development. Gitu ya. Kalau yang bahasa Indonesia ya sumber daya manusia atau pembinaan terhadap karyawan. Nah, template-nya disesuaikan di mana? Sesuaikan dengan ini tadi. Jadi masing-masing orang ada dua ya, membuat dua. Yang satu bahasa Indonesia, satu bahasa Inggris. Pak yang bahasa Inggris di sininya bahasa Inggris juga enggak, bahasa Indonesia juga. Ya, kalian terjemahkan. Bingung Pak, jurnal bahasa Inggris itu banyak yang kekunci Pak. Oke, kita ini saya tadi nyari ya. Ini kalian nggak akan nemu ini cara downloadnya. Nah, kalau tadi ya ini di Cyan Direct nyari yang apa? Kalau dia yang open access, dia tinggal download aja saya yang salah. Tetapi kalau yang tidak ada PDF-nya, kayak gini misalnya, Top Green Commitment, ini klik aja. Misalnya kalian tertarik dengan ini ya, tertarik dengan ini, klik aja. Nah ini biasanya, oh ini bisa di-download. Nah, yang nggak bisa di-download ini. Nah ini pun, ini lihat ya, view PDF-nya apa? Access through your invitation. Nah, kita nggak punya, kita nggak berlangganan. Caranya gimana? Caranya ambil DOAJ-nya. Apa itu Pak DOI? DOI. Nah ini, terus kemudian di copy, terus cari situs Seci Hub. Nah ini dia, Seci Hub, terus paste sini, open. Nah, download. Selesai. Harusnya kalian bayar baru bisa download ini, tapi kita kali. Tapi ini hanya berlaku untuk artikel 2001 ke bawah. Ya, ini sudah ada perjanjian. Jadi Seci Hub itu sudah ada perjanjian dengan semua artikel jurnal yang berbayar. Boleh boleh ya dibaca setelah tahun. Kalau sebelum setahun tidak diizinkan. Ya, ada perjanjian. Oke, setahun. Jadi kalau misalnya kalian nyari yang di bawah itu, ya biasanya agak susah. Ya. Oke, ini jurnalnya. Pak, bahasa Inggris pusing Pak. Caranya gimana Pak? Nah, ada tips lagi. Ada tips lagi. Namanya Google Translate. Kalian mungkin sudah terbiasa dengan Google Translate, Pak. Saya tahu lah, Pak. Tapi ini tahu nggak yang kayak gini? Masukin dokumen. Belum pernah? Nah, ini dia. Tips baru ya. Jadi, kalian tinggal drag and drop saja. Tahu drag and drop? Drag and drop. Ini ya, drag. Ini artikel yang sudah kalian download tadi. Nah, terus bawa ke sini. Oh, nggak bisa. Kayaknya bisa kemarin saya coba terakhir. Nah, kalau nggak bisa di sini aja. Cari di sini, misalnya di tadi download dokumen. Nah, ini ya. Terjemahkan.
Nah, ini paling tidak memberikan gambaran, memberikan kalian gambaran sejelas apa sih yang dimaksud dalam tulisan ini. Walaupun pada dasarnya kadang bahasanya kok begini ya, kok begini ya, kok begini ya. Nah, namanya juga translator dari mesin ya. Namanya mesin ya translate. Nah, tapi dia tetap memberitahu kita bahasa Inggrisnya. Full business. Jadi tetap dikasih bahasa Inggrisnya. Kalau kalian bingung ini apa ya bahasa Inggrisnya tadi? Cukup kayak gini aja. Clear ya? Gampang kan? Belum tahu, belum dicoba soalnya. Oh, kalau saya dulu diginiin enak banget. Ya, zaman kuliah dulu coba dulu gini. Kalian review jurnal masing-masing, terus nanti kita presentasi minggu depan. Minimal 5 jurnal satu orang. Kayak gitu kami dulu ya. Nah, kalau kami punya akses dulu, jadi kami di UGM sampai sekarang saya masih punya aksesnya. Nih ya, saya kasih tahu aksesnya saya. Oh, salah. Login dulu. Saya masih pakai email saya yang di kampus lama. Kalau ini ya ini kalau kalian kita kampus UIN kita belum berlangganan. Nah, saya pakai UIN Jambi tapi nanti saya drop by kampus saya yang lama. Soalnya ya. Oh, nggak ada tulisannya di sini. Kalau Scopus itu ada drop by UGM. Jadi institusi saya itu yang saya pakai. Jadi kelebihan kita kalau kuliah di tempat saya yang lama itu kita masih bisa akses ini. Jadi ini kita akses full yang harusnya berbayar. Ya, oke. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Terkait dengan template-nya bisa diambil di sini ya. Di link ini. Kalian tinggal ngisi aja. Nah, yang menjadikan kalian kelebihan kalian karena kita tadi review ya bukan menyimpulkan adalah di sini ada keunggulan dan kekurangan. Nah, keunggulan dan kekurangan inilah yang kalian akan cari nanti. Ya, yang akan kalian keunggulan artikel ini apa? Artikel ini apa? Nah, inilah yang peserta review kalian. Sebenarnya ini akan lebih baik ketika kalian membaca sekitar lebih dari 2-3 jurnal. Cuman saya ingin lihat dulu deh pertemuan besok. Kalau misalnya ternyata kalian bisa dan kalian ingin nambah ya silakan tambah jurnalnya. Pak, kami kok kayaknya kurang dengan 1 jurnal, nggak apa-apa. Tapi Bapak melimitasi atau membatasi 1 jurnal, 2 jurnal. Bahasa Inggris 1, bahasa Indonesia 1. Oke? Clear ya? Berarti nanti ada 2 seperti ini, template ini. Dan nanti saya kasih bocoran ya, UAS-nya akan jelaskan ini. Jadi kita nggak mengumpulkan, tapi jelaskan. Saya mencoba untuk meminimalisir menggunakan kertas. Oke? Nanti entah kita meet ketemu langsung seperti ini, atau melalui Zoom, atau melalui Google Meet. Ya, nanti kita akan putuskan.